warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu yang Bu Hani berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peristiwa Fathu Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menjelaskan peristiwa penaklukan kota Mekah. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang ditunjukkan oleh Bu Hani, di situ ada gambar Fathu Mekah. Dan yang satunya adalah gambar tentang perjanjian Hudaybiyah. Pada pertemuan yang lalu, Bu Hani sudah menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian dan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Sebab terjadinya Fathu Mekah adalah adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, di mana salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Namun, sebelum 10 tahun berlangsung, Bani Bakr yang merupakan sekutu dari kaum kafir Quraisy menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Oleh karena itu anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai peristiwa penaklukan kota Mekah. Anak-anak, setelah Rasulullah mendengar kabar adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, maka beliau memerintahkan kepada para sahabat dan pasukannya untuk menuju kota Mekah. Beliau meminta para sahabat dan pasukannya untuk merahasiakan perjalanan tersebut. Namun, ada seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengkhianati keputusan tersebut. Hatib berusaha memberitahukan kepada para pemimpin kafir Quraisy akan keberangkatan Nabi Muhammad beserta pasukannya menuju kota Mekah. Hatib menulis sebuah surat rahasia yang dititipkan kepada seorang wanita yang diselipkan di sanggulnya. Rasulullah mendengar akan hal ini. Kemudian beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk menemui wanita tersebut dan mengambil surat yang dititipkan oleh Hatib. Anak-anak, pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya, baik itu dari kaum Ansor maupun dari kaum Muhajirin, berangkat menuju kota Mekah. Ketika dalam perjalanan pada waktu itu bulan Ramadan anak-anak, Nabi Muhammad dan semua pasukannya berpuasa. Setelah dalam perjalanan dalam beberapa waktu, beliau kemudian beristirahat di daerah Hadin. Setelah cukup lama beristirahat, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya kembali dan bermalam di daerah yang bernama Maruzahran. Anak-anak, penduduk kota Mekah mulai khawatir akan pelanggaran perjanjian yang dilakukan. Akhirnya, para pemimpin Quraisy mengutus 3 orang, yaitu Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Badil bin Warqa untuk mengawasi perbatasan di kota Mekah. Ketika melakukan pengawasan, ketiga orang ini bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib.
Kemudian Abu Sufyan meminta saran kepada Abbas bin Abdul Muthalib akan kejadian tersebut. Kemudian Abbas memberi saran kepada Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah. Kemudian keesokan harinya Abu Sufyan dan Abbas menemui Rasulullah. Ketika Abu Sufyan bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajak Abu Sufyan untuk masuk agama Islam. Ketika mendengar ajakan dan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada dia, akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk masuk agama Islam. Setelah Abu Sufyan masuk agama Islam, Rasulullah mengutus dia untuk kembali ke kota Mekah terlebih dahulu. Rasulullah meminta kepada Abu Sufyan untuk memberitahukan kepada penduduk kota Mekah akan kedatangan beliau beserta pasukannya dan meminta penduduk kota Mekah untuk tidak menghalangi kedatangan Nabi Muhammad. Ketika sampai di kota Mekah, Abu Sufyan kemudian menghimbau dan berteriak kepada seluruh penduduk kota Mekah seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang tidak mungkin kalian atasi. Karena itu, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, berarti dia aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, berarti dia aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, berarti dia aman." Setelah mendengar teriakan dari Abu Sufyan, penduduk kota Mekah mulai kocar-kacir. Ada yang masuk Masjidil Haram, ada yang menutup pintu rumahnya. Tetapi ada sebagian dari mereka yang ingin menghadang Rasulullah beserta pasukannya. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Anak-anak, ketika Rasulullah mau memasuki kota Mekah, beliau membagi pasukannya menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh satu panglima pasukan. Kelompok yang pertama yaitu pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memasuki sebelah kanan kota Mekah. Pasukan yang kedua yaitu pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Pasukan ini memasuki kota Mekah dari sebelah kiri. Kemudian pasukan yang ketiga yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pasukan ini memasuki kota Mekah langsung ke tengah lembah kota Mekah. Kemudian pasukan yang keempat yaitu pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah ini langsung masuk kota Mekah lewat daerah Qiddah. Kemudian pasukan yang terakhir adalah pasukan yang dipimpin oleh Qaisi bin Sa'ad. Pasukan Qaisi bin Sa'ad ini memimpin pasukan dari kaum Ansor. Anak-anak, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh panglima pasukannya untuk tidak memerangi penduduk kota Mekah yang tidak melawan. Beliau memerintahkan hanya memerangi penduduk kota Mekah yang melawan saja. Selain itu juga, Rasulullah memerintahkan kepada para panglimanya untuk membunuh 10 orang kafir Quraisy, yaitu diantaranya 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antaranya yaitu Ikrimah bin Abu Jahal dan Hindun bin Utbah. Anak-anak, akhirnya Rasulullah beserta kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa adanya perlawanan sedikit pun, kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang mendapatkan perlawanan dari pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Anak-anak, setelah Nabi Muhammad memasuki kota Mekah, beliau langsung menuju Ka'bah. Kemudian beliau langsung menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360. Selain itu juga beliau mengeluarkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah.
seraya berkata dan mengucapkan, Ja'al haqqu wa zahaqal batilu, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah tiba dan lenyaplah kebatilan. Kemudian Nabi Muhammad memanggil Utsman bin Tolha, yaitu pemegang kunci Ka'bah. Beliau meminta kunci Ka'bah kepada Utsman. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, Nabi Muhammad mengembalikan lagi kunci Ka'bah kepada Utsman bin Tolha. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Anak-anak, setelah penduduk kota Mekah mendengar panggilan adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, semua penduduk kota Mekah kemudian berkumpul di Ka'bah seraya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah anak-anak sekilas materi yang Bu Hani sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan Bu Hani berpesan tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dan selalu disiplin terapkan protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.